Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 ya, MIPA. Kembali bertemu lagi dalam pembelajaran matematika peminatan, di mana dalam pembelajaran matematika peminatan untuk semester genap ini yaitu hanya belajar tentang vektor. Jadi vektornya terletak di R2. R2 itu apa? Ya, bidang, R3-nya ruang. Kemudian nanti ada operasi-operasi pada vektor di R2 maupun R3. Namun saya akan menyampaikan selamat kepada kalian yang prestasi belajarnya sudah maksimal atau peringkat 1, 2 sampai 10 ya, di kelas maupun di paralel kelas. Dan kepada siswa yang mungkin prestasinya belum maksimal, masih ada kesempatan kalian untuk mengikuti atau memperbaiki cara belajar kalian. Mungkin kendalanya ya karena kita belajar jarak jauh atau belajar dari rumah, yang mungkin akan berbeda dengan kita belajar tatap muka ya. Jadi yang intinya kalian semoga selalu sehat ya, dan kita mungkin berdoa supaya kita belajar tatap muka di kelas ya. Kemudian untuk materi vektor ini yang perlu kalian persiapkan ya, selain alat tulis, pensil, pulpennya kalau bisa 2 warna ya, karena nanti akan, kalau lihat nanti ada contoh-contohnya akan kelihatan. Kemudian kertas atau buku berpetak ya, garis, ini akan kalian pergunakan untuk belajar vektor ini. Jadi segala sesuatunya harus kalian persiapkan. Kalau tidak ada bagaimana ya, pakai apa adanya alat yang ada. Mungkin pada pertemuan berikutnya kalian bisa persiapkan. Nah, untuk mengawali pembelajaran pagi ini, maka kita berdoa menurut keyakinan dari masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin, terima kasih. Kemudian selanjutnya jangan lupa kalian mengisi absen ya. Jadi setiap pertemuan selalu dimudahnya saya persiapkan untuk absensi kalian, karena nilai absensi kalian merupakan nilai sikap dalam mengikuti pembelajaran. Jadi di rapot yang kalian terima ada nilai pengetahuan dan keterampilan serta sikap. Nah, nilai-nilai itu yang harus kalian dapatkan, sehingga nanti prestasi belajar kaliannya dilihat dari nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Semoga di semester berikutnya akan selalu meningkat. Selanjutnya kita mulai ya, kita belajar skalar dan vektor ini. Skalar dan vektor. Jadi skalar itu apa? Skalar adalah besaran yang hanya mempunyai besar atau nilai saja. Jadi hanya mempunyai besar dan nilai, itu namanya skalar. Jadi yang dimaksud dengan skalar adalah bilangan real. Di antaranya itu panjang, luas, isi, waktu, masa, usaha,
daya, energi, dan lain-lain. Sedangkan vektor itu apa? Vektor adalah besar yang mempunyai besar dan arah. Bedanya kalau skalar hanya besarnya saja atau nilainya saja, ini ada arahnya. Penggambaran vektor jadi ruas yang salah satu ujungnya berpanah. Garis menyatakan besar atau panjang vektor dan panah menunjukkan arah vektor. Jadi penulisan vektor ini bisa ditulis dengan satu huruf kecil atau ruas garis ya. Kalau satu huruf kecil itu di atasnya diberi garis atau garis berpanah. Nah contohnya misalnya gini, ada vektor A, jadi A ini A kecil, di atas tanda panah ini namanya vektor A, ini B, tanda panah di atas vektor B, atau dan di tanda panah juga pakai garis seperti gini, itu juga vektor. Ini kalau OA tanpa garis panah, OA itu ruas garis, kalau tanda panah di atas berarti vektor. OB juga sama, kalau tanpa garis itu ruas garis, tapi kalau garis di atas namanya vektor. Nah dalam vektor OA ini vektor OA, jadi O disebut titik pangkal atau titik awal, sedangkan titik A nya ini O nya pangkal atau awal, A nya disebut dengan terminal atau titik ujung ya. Jadi OA, ini OA, boleh tulis ini OA, sama di atas vektor OA, atau ini vektor A di atas. Panjang atau besar vektor A ditulis dengan ini harga mutlak vektor A. Vektor yang titik awal dan titik ujungnya berimbit disebut vektor 0, artinya vektor yang besar atau panjangnya sama dengan 0. Nah, contohnya misalnya ini kelihatan fisika ya, jadi sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 50 meter per sekon dengan sudut elevasinya 60 derajat. Kalau dari gambar ini dari sini V0 nya ini 50 meter per sekon, jadi sudut elevasinya 60 derajat. Ini vektor. Atau misalnya ini ada sebuah katrol digantung benda A dan B, masanya 2 kg dan massa B nya 3 kg. Mula-mula seimbang, setelah dilepas ini akan kelihatan. Ini A nya ini dipegang, jadi kalau dilepas pasti apa? Ini akan naik ke atas ya, karena beban B nya lebih besar. Jadi A nya percepatan, T nya tegangan tali, WA nya berat benda A, WB nya berat benda B. Jadi yang tadinya seimbang, karena bebannya lebih besar dari B, maka A nya akan terangkat dengan naik kecepatan. Jadi inilah contoh-contoh ya vektor, tanda panah ada awal dan ujung. Kemudian operasi pada vektor, cipta vektor yang pertama perkalian skalar, penimbangan vektor, cat vektor, dot produk, dan sifat-sifat pada vektor. Nah yang pertama perkalian skalar sebuah vektor. Misalkan perkalian skalar K dengan vektor P adalah vektor U, maka U nya senen K dikalikan vektor P. Kalau K nya lebih besar dari 0 berarti apa? K nya positif, maka vektor U nya searah dengan vektor P. Kemudian kalau K nya kurang dari 0, ini K nya negatif, maka U nya ini berlawanan arah dengan vektor P. Jadi bedanya itu, kalau K nya positif ini searah, kalau K nya negatif ini berlawanan arah. Contohnya misalnya ini ada vektor A, mana vektor A ini? Vektor A, vektor B, vektor C, vektor D, E, F. Nah bagaimana kalau misalnya 2A, jadi 2 ini skalarnya ya, atau bilangan realnya dikalikan untuk vektor A. Vektor A nya mana? Ini vektor A. Jadi kalau 2A apa? 2A berarti ini vektor A nya kita simpan. Jadi ini benar-benar harus pakai berpetak ya. Nah ini vektor A nya berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. 2A nya berarti ini 8. Jadi arahnya sama. Ini membedakan, makanya pakai pennya warna atau warna merah. Ini A nya ini 2A. Kalau setengah A, setengah A berarti apa? Ini vektor A nya ya vektor searah. Ini searah berarti ini setengah A. Paham seperti ini? Kemudian yang ketiga min 3/2A.
min 3 per atau min 1,5. Nah, karena negatif berarti apa? Di sini 1,5 dari ini berapa? 1, 2, 3, 4. 3 per 2 ya, 3 per 2 dari persatuan berarti di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ini bedanya kalau searah itu positif, kalau negatif ini berlawanan. Vektor B nya ini vektor B nya ini sepertiganya apa? Jadi kalau vektor B nya karena 3 satuan 1, 2, 3, vektor sepertiga B nya ini. Kalau vektor min 1, 2 per 3 atau berapa? Min 5 per 3 ya. Minus, jadi vektor B nya karena minus berarti berapa? Minusnya ke bawah sebanyak ini 1, 2, 3, ke bawahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 karena min 1, 2 per 3. Jadi min 5 per 3 dari 5 berarti min 5 ke bawah. Paham sampai sini? Ya, silahkan kalian coba nih 2C 2 per vektor C min 2 per B dan seterusnya. Jadi silahkan kalian di buku latihan, kemudian digambar ya skalanya yang benar. Kalau nggak ada buku berpetak ya pakai penggaris, tapi ukurannya harus skalanya harus benar. Jadi nomor 6, 7, 8, 9, 10 kalian kerjakan di buku latihan. Kemudian penjumlahan vektor. Nah, penjumlahan dua buah vektor dapat dilakukan dengan jajaran genjang atau segitiga. Kalau dengan jajaran genjang, resultan vektor pitametri adalah diagonal, diagonal jajaran genjang yang dibentuk dari P dan Q atau vektor P dan Q dengan titik awalnya berimpit. Sedangkan segitiga, tempatkan titik awal salah satu vektor, misal vektor Q, pada titik ujung vektor yang lainnya, misalnya vektor P, maka resultan P plus Q nya bertitik awal di titik P dan berujung di titik Q. Nah, kedua cara ini menghasilkan penjumlahan vektor yang sama. Contohnya misalnya ini vektor B, vektor A, B, C, D. Misalnya A plus B, kenapa A plus B? Maka vektor A plus B nya itu bisa dengan menggunakan jajaran genjang. Misalnya apa, ini vektor A nya sana, vektor B nya ke sini. Nah, vektor A digeser, ini nilainya tidak sama, vektor B nya digeser ke atas. Nah, ini titik dari merupakan apa, diagonalnya, diagonal jajaran genjangnya. Jadi titik awalnya berimpit, jadi dari sini ini diagonalnya. Sedangkan dengan segitiga, nah, jadi vektor A kemudian dihubungkan vektor B. Nah, titik awal dari vektor A dihubungkan dengan titik ujung dari vektor B, maka ini vektor A ditambah vektor B. Nilainya sama, arahnya sama, besarnya sama, arahnya sama. Kalau misalnya beda berarti salah, caranya jajaran genjang atau yang segitiganya yang salah. Contoh yang kedua, mulai yang kedua A min B. B. Dengan jajaran genjang sama ya, jajaran genjang titik A nya, kalau A min B nya kemana A min B nya. Jadi kalau misalnya titik A ke sana, vektor A ke sana, vektor B ke sini, minusnya ke sini. Vektor A nya digeser, vektornya digeser. Ini diagonalnya. Jadi diagonalnya merupakan apa? Titik ujung. Jadi titik awalnya dari kedua vektor berimpit ini, kemudian ditarik. Ini diagonalnya. Bagaimana dengan segitiga? Segitiga mungkin akan lebih mudah ya. Terserah kalian mana yang mudah. Ini vektor A, vektor B ini minus vektor B nya berada dari titik awal vektor A dihubungkan dengan dari vektor B. Nilainya sama, hasilnya sama ya. Jadi arah dan besarannya sama.
Contoh yang ketiga boleh, yang terakhir ini nanti kalian ini kerjakan 2A min B. Jadi 2A nya yang mana, kita cari dulu nih A nya, berarti 2A nya. Kalau B nya mana, B nya ke sana, ini min B ke sini, dihubungkan. Ini dari sini dihubungkan ke titik awal ini, berimbitnya dihubungkan ke ini, merupakan diagonal jajaran genjang. Ini 2A min B, jadi vektor 2A min B. Bagaimana kalau dengan cara segitiga, itu sama, cari ini 2A, kemudian ini B nya, ini min B nya, maka ini dihubungkan dari titik awal dengan ujung dari titik B nya, ini maka 2 kali vektor A dikurang B, nilainya sama ya. Boleh, yang lainnya ini kalian dikerjakan. Jadi latihan yang tadi ada 6 sampai 10, ini 4 sampai 6. Kemudian kesamaan dua vektor. Dua buah vektor dikatakan sama jika dan hanya jika kedua vektor mempunyai panjang dan arah yang sama. Jika vektor boleh, jadi vektor boleh dipindahkan asalkan besar dan arahnya sama. Maksudnya dipindahkan itu digeser ya, atau dikatakan saja tapi besar dan arahnya sama. Ini selidiki mana yang kedua vektor ini dikatakan sama. Jadi selidiki benar atau salah. Yang dari vektor A, B, C, D sampai K, L, M ya, sampai M. Nah, misalnya A, vektor A sama dengan setengah vektor H, betul enggak? Vektor A nya mana ini? Vektor A nya. Vektor H nya ini, setengah A nya ini. Berarti apa? Benar, ini arahnya sama, besarannya sama. K, vektor A sama dengan min vektor E. Vektor A nya ini, vektor E nya ini. Vektor E nya ke sini, min E nya ke atas. Jadi apa? Arahnya sama, besarnya sama. Jadi A, vektor A sama dengan min vektor E. Kemudian yang nomor 3, C sama dengan setengah E. Vektor C nya ini, E nya kini setengah E ini. Sama? Tidak sama ya, salah. Jadi panjangnya tidak sama, arahnya juga beda ya. Kemudian yang nomor 4, ini yang terakhir, nanti kalian coba yang lain. Vektor F sama dengan 1/2 vektor E. Ini vektornya ke sana, vektor E nya ke sana, 1/2 nya ke sini. Ini vektor 1/2 E, ini F nya. Arahnya sama, arahnya beda, besarannya juga beda, jadi sama ya. Kemudian yang lainnya silahkan kalian kerjakan. Kemudian ada dot produk ya. Ini dot produk ini adalah perkalian dua vektor yang hasilnya skalar. Jadi A dot B ini dibacanya vektor A dot vektor B atau A dot B dengan A vektor A kali vektor B besar 0, maka sudutnya lancip. Kalau A vektor A kali vektor sama dengan 0, maka sudutnya siku-siku atau ortogonal. Kalau A kali B nya kurang 0, maka ini negatif, berarti sudutnya tumpul. Jadi A dot B itu sama panjang vektor A kali panjang vektor B kali kosinus sudut alfa. Nah, contohnya misalnya ini, hitunglah A dot B. Vektor A nya 5, vektor B nya 3 ya, sudutnya berapa? Sudutnya 0 derajat, maka hasilnya cos 0 1 berarti 15 satuan. Jadi dikalikan tinggal panjang 15. Kemudian yang B, vektor A nya 5, vektor B nya 8, sudutnya 60 derajat, maka A dot B nya sama dengan 5 kali 8 kali cos 60 itu setengah, maka hasilnya 20 satuan. Yang ketiga, vektor A, vektor B, sudutnya 90 derajat, maka hasilnya 6 kali 8 kali cos 90, hasilnya 0. Dan terakhir, sudutnya 150 derajat, jadi
vektor A4, sorotannya kali 5, kosinus 150 derajat. 4 kali 5 kali setengah min setengah, artinya karena sebenarnya 150 derajat dibuat jadi 2, jadi negatif. Ini kemudian yang terakhir sifat-sifat pada operasional operasi vektor. Vektor A kali vektor B sama dengan vektor B kali vektor A nya yang komutatif. Vektor A ditambah vektor B ditambahkan dengan vektor C akan sama dengan vektor A ditambahkan B plus C dulu. K kali vektor A plus B, jadi ABC nya skala vektor, KMN nya ini skala, jadi K kalikan vektor A ditambah vektor akan sama dengan K kali vektor A ditambah K kali vektor B, ini distributif, asosiatif, ini komutatif. Vektor A ditambah 0 akan sama dengan vektor A. Vektor A ditambah min vektor A sama 0. MN ini skala dijumlahkan kalikan vektor A akan sama dengan skalar MA, M kali vektor A akan sama dengan N kali vektor A. Dan terakhir M kali N ini perkalian skala dikalikan vektor, maka akan sama dengan satu-satu nih, M dikalikan N kali A atau sama dengan N kalikan M kali A. Contohnya misalnya ini ada vektor A, B dan C, A kali B sama dengan B kali A. Turun nggak? Ya, di A kali B, B kali A, ya jadi sama ya. Jadi vektor B kali A sama dengan N komutatif. Kemudian ini vektor A ditambah vektor B ditambah C, jadi AB nya dulu dijumlahkan kemudian ditambah C, maka ini hasilnya A plus B ditambah C akan sama dengan BC nya dulu dijumlahkan, ini hasil BC baru ditambah dengan vektor A, maka ini hasilnya vektor A plus B plus C. Jadi ini arah dan besarannya sama ya. Nah yang lainnya boleh kalian dicoba, jadi banyak sekali ini yang hari ini perlu kalian kerjakan ya. Semoga pada pembelajaran pagi ini kalian bisa memahami dan mengerti apa yang telah saya sampaikan. Kalau kalian kurang paham, seperti biasa kalian boleh chat dengan saya melalui WA atau di model ini dipertanyakan ya. Jadi saya ulangi lagi, silakan kalian belajar ya, tidak harus dari saya sendiri, boleh dari temennya, dari referensi yang lain ya, dari buku yang lain yang dapat membantu kalian dalam belajar. Demikian untuk pagi ini dan yang saya dapat sampaikan. Semoga kalian selalu sehat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.